Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kasapon TV, alhamdulillahirobbilalamin. Di sore yang cerah ini kita dapat berjumpa lagi di acara obrolan ngalor ngidul. Nah, di sore yang hangat ini kita tentu juga menyiapkan topik yang hangat pula ini, yaitu hendak kemana hukum Indonesia. Nah, dengan pembahasan yang sangat hangat ini nanti kita ditemani oleh Cak Mahfud dari Direktur Indonesia Change. Apa kabar Cak Mahfud? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Di topik yang sangat boys ini Cak Mahfud, ini nanti kita dapat bicara lebih luas ini semoga, karena pembicaraan tentang hukum ini akhir-akhir ini cukup diperbincangkan ini di publik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Cak Mahfud, ada yang berpendapat bahwa secara faktual negara Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat telah menjadi negara kekuasaan, yaitu Marktstaat. Nah, ini bagaimana menurut Anda, Cak Mahfud? Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini, pertama saya akan coba perkenalkan diri bahwa semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini bisa memberikan kontribusi kepada khalayak ramai, pada para viewer, para orang-orang yang sudah mengikuti channel di Kasapon TV, dan dari situ kemudian muncul kesadaran, ya. Ini yang kita inginkan dalam program obrolan ngalor ngidul ini. Baik, jadi perubahan dari Rechtsstaat ke Marktstaat ini sebenarnya bisa saja terjadi. Jadi mungkin itu terjadi sebab kemudian parameter dari negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi yang telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Sebenarnya negara kekuasaan itu juga masih menggunakan elemen atau variabel hukum. Jadi masih menggunakan hukum ini sebagai alat, ya. Tetapi sebenarnya di situ sudah mulai bergeser. Jadi hukum hanya digunakan sebagai sebuah alat untuk mencapai sebuah keinginan rezim. Contoh misalkan kalau kita lihat tentang pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi di situ meskipun kemudian dengan menggunakan mekanisme hukum, tetapi tidak melalui prosedur, hukum. Ini yang disebut sebagai tadi negara kekuasaan. Jadi tidak ada proses pengadilan, misalkan pemanggilan lebih dahulu, peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, gitu. Jadi tidak ada di situ. Ya, kemudian lebih kepada pemaksaan, atau kemudian ada penerbitan Perpu, ya. Jadi tentang kewenangan pengadilan yang kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ini juga tentang ormas di situ. Jadi di situ kemudian kita melihat putusan yang jelas terhadap ormas perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tidak jelas. Jadi tentang status, ya. Jadi kalau memang status BHP yang dicabut itu seperti apa? Nah, jadi kalau dalam konteks hukum sebenarnya pencabutan BHP itu hanya mencabut semacam berhak berkumpulnya saja, badan perkumpulannya saja. Tetapi bahwa sebenarnya di situ masih ada sebuah payung hukum lagi yang secara asasi yang memberikan kesempatan pada organisasi untuk bisa berserikat berkumpul tanpa adanya BHP. Nah, ini juga sangat penting dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat bahwa penggunaan elemen hukum atau cara-cara hukum ini tapi tidak melalui prosedur hukum yang tepat, ini adalah sebuah kezaliman atau bergesernya negara hukum menjadi negara kekuasaan. Gitu Mas. Nah, ini Cak Mahfud. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai pembubaran ormas Islam? Misalnya yang lagi hype-nya ini FPI. Iya. Yang ini pembubaran FPI ini dikait-kaitkan dengan khilafah ini Cak Mahfud. Iya. Ini menurut Anda gimana? Ya, jadi kalau saya menilai bahwa
Jadi yang kalau kita terkait dengan apa yang terjadi pada umat Islam hari ini, itu tidak terlepas dari namanya war on terrorism. Kalau kita mengenal setelah 9/11 ya, tahun 2011, jadi 9 November runtuhnya gedung GTC. Setelah itu kemudian dunia gegap gempita dengan war on terrorism. Tapi kemudian hari ini bergeser dari war on terrorism menjadi war on radikalisme. Sebenarnya ini juga ada sesuatu yang terselubung sebenarnya. Apa yang dimaksud dari war on radikalisme itu adalah sebenarnya adalah war on Islam sebenarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri dari situ bahwa war on terorisme kemudian bergeser menjadi war on radikalisme itu sebenarnya war on Islam. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi setidaknya kita melihat tentang dikeluarkannya dokumen Rand Corporation. Jadi dapat dipahami bahwa Barat ini sedang melancarkan war on radikalisme. Dan kemudian kita melihat war on radikalisme ini adalah topeng ya, untuk memerangi Islam. Jadi ada kemudian terselubung dan bahkan mungkin bagi orang-orang yang sangat mengikuti pergerakan dan perpolitikan dunia, Presiden Amerika pada waktu itu pun juga mengatakan crusade. Jadi sudah atas nama perang dalam arti yang disebut adalah umat Islam. Dan pada itu juga kita juga mengenal politik tongkat dan carot, porto. Jadi waktu itu Presiden Amerika mengatakan ada politik tongkat dan wortel. Kalau Anda bersama kami, Anda akan kami kasih wortel gitu ya. Kalau Anda bersama mereka, Anda akan berhadapan dengan tongkat kami. Ya, artinya apa? Ini adalah sebuah genderang perang yang ditabuh oleh orang-orang Barat terhadap siapa sebenarnya yang dituju adalah orang-orang Islam. Itu Mas Bang. Nah, ini kalau kita pasti sudah sepakat dengan Cak, bahwa Eropa Barat itu selalu maju lebih jauh langkahnya daripada kita ini di Asia, apalagi di Indonesia ini. Nah, tentu dengan perencanaan mereka yang sudah mereka pikir matang-matang ini dari apa yang mereka lihat di apa yang terjadi di kejauhan nanti. Nah, ini apakah ini menunjukkan Barat sangat tahu bahwa upcoming challenger, bahwa penantang paling potensial di masa depan itu adalah umat Islam. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari potensi umat Islam itu sangat besar ya. Jadi orang-orang Barat yang notabene berideologi kapitalisme, jadi sangat mengetahui secara ideologi sangat mengetahui bahwa rival mereka itu adalah Islam. Mengapa? Karena salah satu rival dari kapitalisme pada era 90-an yang sosialisme itu sudah runtuh. Dan Islam yang kemudian hari ini dipeluk oleh 1,7 miliar umat di dunia, dan negeri Islam itu ada di sekitar wilayahnya 2/3 dunia. Ini mengandung sumber daya alam yang luar biasa. Jadi sangat menggiurkan. Ala kulli hal, apa yang sudah sejauh ini yang saya ketahui bahwa cadangan sumber daya alam itu sebagian besar itu ada di negeri-negeri Islam. Jadi 60-70%. Bahkan separuh minyak di dunia itu ada di dunia Arab. Jadi kalau kita melihat ada di daerah Timur Tengah, itu separuh minyak dunia. Jadi dari situ potensi-potensi yang besar itu. Ini yang maksud kita bicara tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang jumlahnya ya besar. Ini kalau dalam pandangan dalam pandangan Barat ini adalah ancaman. Mengapa? Karena sebenarnya beda ideologi sebenarnya. Tetapi sebenarnya
tidak begitu dengan Islam. Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin dalam konteks hubungan antar manusia, bukan sebuah ancaman. Tetapi sekali lagi karena sama ideologi ini berbeda. Dan kemudian kita melihat tentang sejarah runtuhnya khilafah tahun 1924, itu juga Barat menyadari bahwa sejak saat itu Islam mati. Ya. Jadi keberadaan Islam sebagai sebuah negara itu tidak lagi eksis karena memang mereka tahu bahwa jantung daripada Islam itu ada di sebuah konsep negara yang ketika negara itu berdiri. Nah, ketika tahun 1924 ini Islam khilafah itu sudah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal, ya, agennya Inggris waktu itu Barat sadar. Maka ketika kemudian hari ini umat kemudian menyerukan lagi ide-ide seperti itu, ini adalah sebuah kebangkitan yang mereka sangat takut. Jadi mereka akan mengulangi sejarah berhadapan dengan sebuah kekuatan besar dalam dunia Islam, dan ini khilafah. Itu maksudnya. Nah ini lalu bagaimana nih Cak Mahfud? Bagaimana strategi Barat untuk menghadapi kebangkitan Islam ini sendiri? Iya, jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah sebenarnya umat Muslim, orang-orang Islam itu dijauhkan dari Al-Quran dan Islam. Itu yang penting. Cuma kemudian kita melihat bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat kompleks, ya. Mereka memikirkan itu siang dan malam, jadi tidak tidur, mungkin mereka tidak beristirahat untuk berpikir tentang bagaimana cara memajukan Islam. Jadi kalau sebenarnya Islam itu kan, kalau orang di luar Islam itu berbuat ramah, gitu ya, maka orang Islam sebenarnya juga care-care saja. Jadi maka kemudian mereka juga berharap orang-orang Islam itu dan orang-orang yang kemudian berinteraksi dengan Islam itu adalah bersikap moderat, jadi ramah, gitu ya, menerima tentang perbedaan dan segala macam. Nah, kalau kemudian kita juga analisis lebih jauh bahwa dunia Islam hari ini menurut mereka harus dibuat ramah, jadi terhadap nilai-nilai berat, artinya menerima, ya, moderat. Bagaimana kemudian nilai-nilai barat itu sebenarnya ada bagian dari Islam, nilai berat itu juga tidak bertentangan dengan Islam, dan kemudian mereka juga ada semacam dikotomi, ya, pengelompokan sebuah kelompok. Ada yang kemudian ada kelompok fundamentalis. Gimana ciri-cirinya itu ya, misalkan tentang keinginan mereka untuk menegakkan syariah kafah, itu disebut sebagai kelompok fundamentalis. Kemudian ada lagi kelompok yang modernis, ya, kelompok-kelompok yang senang akan sebuah progres atau kemajuan sains dan teknologi. Sebenarnya Islam juga suka juga sih dengan kemajuan teknologi. Cuma kadang-kadang karena ini terminologi yang dibuat Barat, maka seolah-olah ada dikotomi kelompok seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kelompok yang lain adalah tradisionalis, ya, jadi kelompok Islam tradisional. Yang kayak apa? Ya mungkin kalau style saya ini bisa dibilang kayak Islam tradisionalis. Mungkin kayak gitu, ya. Jadi pakai ikat belangkon, pakai baju beskap ya begini, orang melihat, oh ini Islam tradisionalis. Sebenarnya pikiran saya itu bukan tradisionalis, pikiran saya itu progresif. Ya, jadi pengennya maju dan memahami Islam. Nah, kemudian ada juga dikotomi itu kemudian kita juga mengenal yang namanya sekularis. Jadi dan ini semua memang dibuat oleh Barat, skenariokan, sehingga kemudian di dalam tubuh umat Islam itu terjadi sebuah friksi, ya, gesekan-gesekan, gitu, yang kemudian ya walhasil kita merasakan hari ini. Jadi siapa yang kemudian mempersekusi umat Islam itu, ya umat Islam sendiri, ya, gitu ya. Jadi dari yang kelompok-kelompok yang kemudian ini dikompori dan segala macam, sehingga kemudian kita melihat fakta seperti itu. Nah, Barat kemudian memerangi kelompok fundamentalis ini menggunakan
situasi yang menggunakan politik belah bambu seperti ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks global ya, bahwa jadi negeri ini kemudian ada di Indonesia, kita ada di wilayah Jawa ini sebenarnya juga masih terkait erat dengan kebijakan global. Ya ini war on terrorism, war on radikalisme gitu. Kalau secara konkretnya lagi nih supaya baca ini. Oke ya. Jadi gini, secara fakta ya, konkretnya begini. Jadi kalau kemudian pertama ini orang dilabeli atau Muslim dilabeli dengan fundamentalis. Siapa mereka? Orang yang disebut sebagai orang yang menginginkan negara Islam, misalnya begitu ya. Mereka dianggap ya kadang-kadang kalian stereotip itu menghancurkan negara ini ya. Kemudian dianggap sebagai orang yang pengacau atau pengecut ya. Kemudian hendak mensuriahkan Indonesia, hendak merusak tatanan dan segala macam. Jadi uswara tok pokoknya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya, kita sendiri kok ya ada yang kayak begitu. Tapi faktanya mereka sebagian umat Muslim itu termakan oleh yang seperti itu. Jadi mereka mengacau segala macam gitu. Bahkan dianggap sebagai intoleran. Jadi padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau fair, siapa sih yang merusak negara ini kan gitu ya. Jadi rusaknya negara ini oleh dengan korupsi, lalu siapa yang korupsi kan gitu ya. Apakah mereka yang dilabeli seperti itu? Saya kira kan tidak. Kemudian juga kita melihat orang-orang yang menjual aset negara secara vulgar, menggunakan sarana hukum yang tatanan yang ada. Jadi secara legal mereka menjual aset itu seolah-olah resmi gitu ya. Padahal insyaallah gitu ya. Jadi kemudian kita melihat juga Indosat terjual ke luar negeri dan kemudian korupsi yang barusan itu adalah korupsi bansos. Siapa kemudian orang-orang yang menyembunyikan Harun Masiku yang belum sampai hari ini belum ketemu. Ya tentu orang-orang yang orang yang berkepentingan dengan apa yang dilakukan oleh dia kan begitu sebenarnya. Ya yang itu secara konkret kita melihat secara fair seharusnya ini mereka itu yang merusak Indonesia, bukan katanya dan orang-orang yang dianggap atau kelompok yang dianggap sebagai fundamentalis itu. Dan apa yang kita bicarakan terkait kerusaknya Indonesia dengan korupsi, kemudian penjualan aset, kemudian penggarangan sumber daya alam melalui undang-undang dan segala macam itu sebenarnya kan apakah pernah dilakukan oleh FPI atau dilakukan oleh HTI kan juga tidak. Jadi disuruh FPI dan HTI sebenarnya memberikan pencerahan bahwa negeri ini akan baik dengan Islam kan begitu sebenarnya konteksnya. Tapi ya begitulah orang kalau sudah memutarbalikkan fakta. Nah, kedua kemudian yang dilakukan adalah merusak pemahaman tentang konsep syariat. Jadi misalnya tentang jihad dan khilafah. Ini terminologinya jadi itu dibolak-balik gitu. Padahal kita melihat misalkan tentang definisi khilafah itu dalam khasanah hukum agama Islam bukan hal yang baru, bukan hal yang diada-ada. Jadi bahkan diajarkan di sekolah tingkat lanjut ya. Jadi di SLTA, di madrasah aliyah ya. Diterbitkan di Kementerian Agama. Jadi bukan sesuatu yang tabu, yang baru. Nah, gitu. Tetapi walhasil apa? Jadi orang yang kemudian melihat ini sebuah ancaman tadi berusaha jejak-jejak seperti ini dihilangkan, menghapus materinya, mengkelompokkan pembahasan ini ke pembahasan yang lain dan segala macam. Tidak masuk dalam pembahasan fikih tapi dalam pembahasan sejarah dan segala macam. Tapi ini adalah proses bagaimana umat itu harus memahami satu hal bahwa nilai-nilai Islam itu harus dipahami dengan baik meskipun kemudian kita tidak lekang oleh upaya-upaya orang-orang kufur, orang-orang yang munafik untuk menghalang-halanginya, dan itu biasa dalam hasanah dakwah. Nah, jadi kita melihat
sebagaimana tadi materi khilafah ini kan sebenarnya sejak kapan ini dianggap sebagai sesuatu yang bahaya, atau kemudian kita melihat juga jihad, ya. Terminologi jihad itu juga ditakuti kan, dalam tanda kutip kalimat ini. Padahal sebenarnya Indonesia itu juga Indonesia itu merdeka itu juga karena jihad, mobilisasi jihad yang dilakukan oleh tokoh tokoh di Jawa Timur, ada Bung Tomo, ada Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mengeluarkan resolusi jihad. Saya pikir tanpa adanya resolusi jihad juga wallahu alam ya, sehingga sebenarnya jihad itu adalah kalimat yang ampuh untuk bisa membangkitkan umat untuk memberikan perlawanan yang terhadap tirani atau penjajahan di dalam negeri ini. Jadi sebenarnya apa sih yang ditakuti dari itu semua? Jadi kalau kalimat-kalimat seperti itu saya pikir tidak ada yang kemudian perlu ditakutkan. Yang ketiga, Barat itu juga mengembangkan konteks Islam lokal, ya, kemudian Islam ala Jawa, Islam ala Indonesia. Ya kayak saya sendiri ini kan misalnya pakaiannya Jawa. Jadi bukan berarti kemudian Islam Jawa, tidak. Jadi ada Islam Nusantara, ada Islam di kota-kota. Tidak begitu. Ya, Islam sebenarnya Islam. Kalau kemudian orang itu berbudaya dalam tanda kutip berpakaian Jawa, selama kemudian orang itu tidak melanggar nilai-nilai syariat, misalkan tidak menampakkan aurat, ya sudah cukup begitu. Jadi apakah kemudian pakaiannya harus pakaian Jawa atau adat Sumatera, tidak masalah, kecuali adat Papua yang hanya menggunakan koteka itu, ya itu tidak bisa. Nah itu karena itu melanggar syariat, mengapa? Karena auratnya kelihatan, nah gitu. Jadi sebenarnya begitu aja. Jadi kalau kemudian kita melihat perbedaan antara suku itu sebenarnya bukan untuk sebuah pertentangan, tapi ketika itu tidak ada hal yang mendasar dalam pandangan Islam yang bertentangan Islam, dan setiap itu tidak ada masalah. Jadi sehingga kemudian apa yang kemudian kita harus lakukan, bahwa dengan keadaan yang seperti ini kita harus penuh bersabar, ya. Jadi dalam melawan atas dakwah, memberikan pencerahan pada umat, ya, dengan apa yang sudah kita lakukan, ataupun kemudian dengan kreasi kita, dengan kemampuan kita untuk agar nilai-nilai Islam itu bisa dikenali sejak dini oleh pemuda, gitu. Jadi harapannya kita pemuda itu kan juga memahami Islam dengan baik, kan gitu ya, sehingga kemudian generasi ini akan berganti menjadi sebuah generasi yang roban. Jadi insya Allah termasuk apa yang sudah kita lakukan ini adalah upaya ke sana agar umat ini tercerahkan, generasi kita itu tercerahkan. Itu Mas Ben. Ini kalau kita berbicara tentang hukum ini tentu tidak ada habisnya, ya. Oh iya, sangat menarik sekali kalau iya. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia itu, kalau di era sekarang ini, kita harapnya cuma satu doa. Semoga hukum kita itu lekas adil, hukum lekas baik. Amin. Dan tentunya membuat sejahtera bagi masyarakat semua. Insya Allah. Terima kasih Cak Mahfud sudah hadir di acara obrolan ngalor itu di Kasepuan TV ini. Semoga kita nanti bisa berbincang lebih jauh ini di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa Kasepuan TV. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh ya, satu lagi, jangan lupa di-share agar informasi yang kita dapat di sore yang cerah ini dengan topik yang sangat hangat ini, yaitu hendak kemana hukum Indonesia. Nah, dengan topik ini semoga nanti kita bisa mengetahui informasi lebih jauh mengenai hukum Indonesia di kemudian hari atau di kedepannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.